Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana siratahul mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Sidang jamaah taklim rahimakumullah. Ini kita akan membahas beberapa bagian dari zakat ya, zakat mal. Zakat yang kita mau bahas nih zakat profesi. Kalau dia disebut zakat profesi itu diantaranya orang Muhammadiyah yang menyebutnya sebagai zakat profesi. Kalau oleh MUI disebutnya itu zakat penghasilan. Yang kalau kita rujuk kepada kitab-kitab klasik itu zakat penghasilan itu atau zakat profesi itu tidak ada, tidak disebutkan secara spesifik zakat profesi atau zakat penghasilan. Meskipun zakat di masa lalu ya penghasilan, karena kan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah infak atau zakat dari yang baik-baik, dari apa-apa yang kalian kasabtum, dari apa yang kalian upayakan, dari apa yang kalian usahakan. Jadi itu kan sebenarnya penghasilan gitu. Dan kemudian kita mulai bahasan kita dari mana saja, terserah saya. Dari orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Karena nanti kalau saya bilang orang-orang yang berhak menerima zakat, dalam hati langsung udah tahu langsung gitu, jangan-jangan. Jadi ada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, tidak boleh mengeluarkan zakat kepada mereka. Kalau menurut Doktor Sa'ad bin Ali bin Wahab Al-Qahtani itu ada 9 kelompok orang yang kita tidak boleh mengeluarkan zakat kepada mereka. Dan kalau mengeluarkan zakat kepada pihak yang salah, itu menurut fikih berarti zakatnya harus diulang. Dan kalau mengeluarkan zakat kan umumnya kepada amil, karena memang di ayatnya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha, kepada amil bayar zakat tuh. Tapi boleh nggak bayar zakat langsung kepada orang miskin? Boleh nggak, Pak? Boleh. Nah, kalau bayar zakat ke orang miskin, kita bayar zakat ke orang miskin, bilang nggak ke dia, ini saya bayar zakat, atau kasih aja? Bilang apa enggak kalau bayar zakat? Bilang. Kalau enggak kalau bayar zakat ke orang miskin langsung bilang. Kalau enggak bilang enggak afdal. Jadi sebenarnya bilang atau enggak bilang itu boleh, sama-sama boleh, tapi konsekuensinya berbeda. Kalau bayar zakatnya ke amil, melalui amil, itu harusnya kita bilang ini zakat. Karena amil kadang yang dia kelola bukan hanya zakat, dia mengelola sedekah, dia mengelola wasiat, dia mengelola infak dan lain-lain ya, wakaf. Sementara mustahik dari zakat itu tertentu yang berbeda dengan wakaf, berbeda dengan hibah, berbeda dengan sedekah biasa. Sehingga apabila kita katakan ini saya bayar zakat, maka dia langsung alokasikan kepada pihak-pihak yang berhak, yakni 8 asnaf itu. Kalau bayar zakatnya langsung ke orang miskin,
Bilang apa enggak? Ini saya bayar zakat loh. Atau diam aja boleh? Keduanya boleh. Bilang boleh, diam pun boleh. Tapi konsekuensinya berbeda. Dalam hal apa? Misal kita bayar zakat. Katakanlah dari seluruh harta kita harus mengeluarkan zakat 500.000 umpama. Lalu kita bayarkan langsung kepada orang miskin. Nih, saya kasih kamu 500.000. Kita nggak bilang ini zakat. Nih 500.000 buat kamu. Dengan niat kita bayar zakat. Setelah kita kasih, kita duga dia orang miskin. Ternyata begitu kita kasih di dalam masjid, pas keluar, begitu keluar kok dia naik motor airbag. Kita ikutin ke rumah, rumahnya gede. Gimana tuh kalau gitu? Ambil lagi. Nah, tapi karena kita saat memberi kepadanya tuh nggak bilang, maka kita memang boleh minta lagi kepada dia. Tapi kalau dia nggak mau kembalikan, hak dia. Ya orang udah dikasih. Jadi sini tadi 500.000 itu uang zakat saya. Saya nggak mau pulangin. Apalagi tadi saya udah pakai duitnya. Jadi kalau kita nggak bilang, terus kemudian keliru kita, maka kita tidak berhak mengambil kembali. Kalau ternyata dia bukan salah satu dari mustahik zakat. Nah, kalau kita bilang ini zakat saya ya, nah itu seharusnya kalau yang nerima ini bukan mustahik, bukan fakir, bukan miskin, bukan amil, bukan mu'alaf, bukan orang yang banyak punya hutang, bukan budak yang disuruh menebus dirinya oleh tuannya untuk kemerdekaannya, bukan ibnu sabil, bukan musafir maksudnya, dan bukan orang yang berjuang di jalan Allah, tapi dia tetap terima. Itu dia berdosa berarti, karena dia tidak berhak tapi tetap dia terima. Dan apabila kemudian kita baru tahu, oh ternyata dia bukan mustahik, nah kita berhak meminta lagi kepada dia. Mana tadi 500.000? Sini, pulangin. Kamu gak berhak. Nah, kalau ternyata si orang yang terima ini gak mau kembaliin, itu harusnya kita meminta kepada negara untuk memaksanya mengembalikan. Polisi atau Satpol PP. Tapi kalau umpama apa boleh buat sudah tidak dapat dikembalikan lagi, karena sudah dia belanjakan dan dia bersikukuh dia tidak mau kembalikan, itu nanti ulama berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i di Qaulul Qadimnya, maka kewajiban muzaki selesai. Jadi dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat lagi. Adapun yang berhutang kepada para mustahik itu adalah orang yang kita kasih uang kepadanya itu. Tetapi menurut Imam Syafi'i di Qaulul Jadidnya, di Al-Um, kalau tadi di Al-Hujjah, kalau terjadi kesalahan demikian, menurut Imam Syafi'i, muzaki harus mengulang zakatnya. Begitu ya. Jadi orang kalau bayar zakat salah sasaran, itu kalau di fikih itu harus dia mengulang zakatnya. Misalkan gini, zakat fitrah umpama, satu keluarga titip kepada anaknya, nih Kak, anterin ini zakat fitri keluarga kita kepada keluarga di pinggir kali, di bawah pohon bajang yang warna rumahnya kuning, kasih ke rumah situ zakat fitri kita. Oleh ini si anak dianterin ke rumah sebelahnya yang warnanya oranye. Sementara yang warna oranye ini orang bukan mustahik zakat. Dan begitu keliru kita membayar zakat, itu harus ulang zakatnya.
Jadi kita dianggap belum membayar zakat apabila kita keliru mendistribusikannya. Dan apabila kita membayarnya ke amil, itu selesai urusan kita. Jadi kalau kita bayar zakat ke dia, ya udah selesai, karena amil itu salah satu dari 8 mustahik. Adapun nanti apabila amilnya yang salah dalam distribusi, itu tanggung jawab si amil kepada Allah, bukan tanggung jawab kita lagi. Jadi itu bedanya antara bilang atau tidak. Nah, kalau mustahik zakat yang 8 itu umumnya kita sudah tahu. Nah, kalau Dr. Sa'ad bin Ali bin Wahab Al-Qahtani itu mengumpulkan ada 9 kelompok orang berdasarkan dalil yang tidak berhak menerima zakat. Tapi ini perspektifnya masih perspektif fikih klasik ya. Meskipun doktor ini orang di masa kita. Yang pertama yang tidak berhak menerima zakat itu orang kafir, tidak berhak menerima zakat mal. Orang kafir yang non mu'alaf. Kafir non mu'alaf. Gimana tuh? Dalam pemahaman kita mu'alaf itu kan orang yang baru masuk Islam. Bahkan sebagian kita memahami mu'alaf itu orang yang Islamnya bukan dari lahir. Kadang-kadang orang udah masuk Islam dari 30 tahun yang lalu masih kita anggap mu'alaf aja. Kalau begitu caranya nanti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu mu'alaf semua. Karena mereka Islamnya nggak dari kecil. Kalau di dalam fikih itu ya mu'alaf orang yang baru masuk Islam, masih lemah imannya, masih rentan imannya. Dan apalagi kebanyakan permasalahan mu'alaf itu adalah permasalahan ekonomi ya, kebanyakannya. Karena begitu dia masuk Islam, itu langsung dikucilkan oleh keluarganya, oleh komunitasnya, dikeluarkan dari grup WA, dipecat sebagai anak oleh ayah bundanya, begitu ya, dimusuhi kakak adiknya, sehingga interaksi muamalahnya itu putus. Jadi teman-temannya bisnisnya selama ini di kalangan sesama non muslim berjalan lancar, begitu dia masuk Islam potong semua, di-cut semua. Sementara saudara-saudara barunya sesama muslim habis syahadat bubar, udah nggak bantuin. Nah itu harusnya mereka itu dibantu untuk mengokohkan keimanannya dengan zakat diantaranya. Dan dalam fikih yang disebut mu'alaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Jadi orang yang non muslim tapi berpotensi masuk Islam mu'alaf juga. Orang kafir yang membantu perjuangan Islam mu'alaf juga. Orang kafir yang kuat, yang apabila menyerang umat Islam akan kalah, mu'alaf juga. Jadi zakat itu berlaku sebagaimana upeti, kita kasihkan kepada mereka agar mereka tidak menyerang kita. Nah, itu kafir masih mereka, tapi mereka kalau menyerang kita akan mengalahkan kita. Nah itu disebut mu'alaf juga. Oleh karena itu disebutkan yang tidak berhak menerima zakat itu adalah orang kafir non mu'alaf, karena ada orang kafir yang mu'alaf gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak berhak menerima zakat itu adalah Nabi, keluarga Nabi, Bani Hashim dan keturunannya. Jadi Nabi Muhammad tuh nggak boleh menerima zakat. Dan bukan hanya baginda Nabi, istrinya, anak, cucu, keturunannya tidak berhak menerima zakat. Nah, termasuk yang sampai sekarang tuh, yang belakangnya ada Asgab, Al-Jufri, Al-Haddad, Al-Kaf, itu tidak berhak menerima zakat. Meskipun di masa lalu atau apabila hukum Islam berlaku, keluarga Nabi itu berhak atas ghanimah. Jadi kalau perang, musuh kalah, harta rampasan perang, itu khumusnya 1/5 atau 20%-nya menjadi hak Nabi.
Nah cilakanya kalau sekarang jadi humus tidak dapat, zakat tidak dapat gitu. Jadi keluarga Nabi itu tidak berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, mawali keluarga Nabi. Mawali itu budak yang dibebaskan oleh keluarga Nabi. Jadi budak yang dimiliki keluarga Nabi kemudian dibebaskan, itu disebut mawali. Dan mawali ini tidak berhak menerima zakat. Nih kalau disebut budak, kalau anak-anak zaman sekarang nggak ngerti budak itu apaan sih, nggak ngerti mereka. Tapi kalau mudahnya, budak itu adalah orang yang dimiliki oleh orang, gitu ya. Ada ayam milik orang, motor milik orang, rumah milik orang, kambing milik orang, ada orang milik orang, gitu ya. Mudahnya sih begitu. Dan nanti si budak pun dibedakan, ada budak yang dibiarkan oleh tuannya untuk tetap menjadi budak, tapi nanti ada budak yang disuruh menebus dirinya oleh tuannya untuk kemerdekaannya. Mama saya punya dua budak, si Paul sama si John. Mama punya dua budak, kemudian kepada si Paul, Paul, kalau lu bisa bayar gua 200 juta, lu merdeka, bukan budak gua lagi. Berarti ini si Paul ini adalah ar-riqab, budak yang disuruh menebus dirinya oleh tuannya untuk kemerdekaannya. Nah si Paul ini berhak menerima zakat. Kalau si John ini nggak berhak, gitu ya. Dan kalau kita bilang budak, itu rata-rata kita akan membayangkan budak itu tersiksa, teraniaya, dipukulin, nggak dikasih makan. Nggak gitu, nggak begitu. Jadi umumnya budak tuh dirawat, karena budak itu mahal harganya dan dia aset. Sekali waktu tuannya butuh uang, budak dijual. Nah karena harganya yang mahal, maka nggak mungkin budak itu disiksa, digebukin, kecuali pemiliknya psikopat. Jadi memang ada ya, pimpinan kepada ajudan kan normalnya baik kepada ajudan, tapi kan nanti ada di mana pimpinan tembak mati ajudan, ada kan? Tapi kan itu hanya sedikit kasus. Jadi kalau ada orang beli kambing umpama 5 juta, mungkin nggak kira-kira tuh kambing diseksa sama dia, orang dikasih makan? Ya nggak mungkin, mahal. Ada orang beli kuda, umpama harga 100 juta, mungkin nggak itu kuda oleh dia diseksa sampai kering gitu, dipecutin? Nggak mungkin. Kalau dia beli kuda 100 juta, pasti kuda itu akan dia rawat semaksimal yang dia bisa, sehingga apabila nanti dia ingin jual, harganya paling tidak bertahan atau malah meningkat kalau baiknya. Sedemikian itulah juga dari sisi itu ya, budak itu begitu juga. Jadi nggak mungkin budak itu disiksa, ya kecuali kecuali kan tetap ada kecuali. Kayak orang piara kambing tapi oleh dia di kandang, orang dikasih makan 2-3 hari, kan ada juga ya begitu. Tapi umumnya budak tuh ya diperlakukan dengan baik. Begitu juga saat Bilal yang merupakan budaknya Abu Jahal itu kan ditebus oleh Abu Bakar dengan tebusan yang apabila dikonversi ke dalam rupiah sekarang itu sekitar 300 jutaan. Masa beli 300 juta untuk digebukin sampai mati? Ya itu namanya bakar duit 300 juta kan. Jadi yang kedua adalah keluarga Nabi, yang ketiga adalah mawalinya keluarga Nabi, budak yang dibebaskan oleh keluarga Nabi. Yang berikutnya adalah budak. Dalam hal ini berarti si Paul, bukan si John. Sudah bahas tadi ya. Kemudian yang kelima adalah orang kaya atau bahkan orang gagah. Jadi orang yang berkemampuan gitu, nggak boleh diberikan zakat kepada mereka. Itu menurut Dr. Sa'ad bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Jadi orang yang males tidak boleh dimanjakan dengan
zakat gitu di masa lalu begitu. Kemudian yang berikutnya, orang miskin yang kebutuhan hari-harinya ada yang menanggung. Jadi ada orang miskin yang penghasilannya selalu kurang, tapi selalu ada orang yang menghandle kebutuhan dia hari-hari. Maka si orang miskin ini tidak berhak menerima zakat. Yang ketujuh adalah orang miskin yang merupakan keluarga dari muzaki. Itu tidak berhak menerima zakat. Karena keseluruhan kebutuhannya harusnya ditanggung oleh keluarganya yang muzaki itu. Kemudian yang berikutnya orang fasik. Orang yang kita duga keras apabila kita menyalurkan zakat kepada dia akan digunakan untuk keperluan maksiat. Itu nggak boleh bayar zakat ke dia. Ini perspektif fikih lama ya. Misalkan ada orang bayar zakat, dia bawa uang, lalu dia distribusikan kemana? Dia datang ke lampu merah dengan asumsi di lampu merah itu ada sejumlah mustahik. Di situ ada pengemis, ada pengamen, ada manusia silver, ada anak pang. Dia bayar ke situ. Itu sebenarnya kalau kita bayar kepada orang zakat, kasih duit, umpama kita menduga keras apabila kita kasih duit ini oleh dia dibeliin bir gitu ya, dibeliin pel koplo, dibeliin lem Aibon buat ngelem, itu jangan bayar zakat kepada mereka. Atau kita bayar zakat ke manusia silver, yang kalau kita bayar zakat ke mereka itu nanti dia pakai buat beli cat. Catnya dibalur ke tubuhnya dari pagi sampai johor, sampai asar, sampai maghrib, sampai isya. Jadi itu orang sholatnya bagaimana kira-kira? Nah itu jangan bayar zakat kepada mereka. Kalau mau kasih, jadi bukan zakat, yang lain. Mau sedekah kayak hibah kayak gitu, jadi bukan zakat. Kemudian tidak bisa zakat diperuntukkan, yang kesembilan berarti ya, diperuntukkan untuk fasilitas umum. Jadi zakat tuh pada mulanya tidak boleh untuk pembangunan jalan, perbaikan gorong-gorong, fasilitas olahraga. Ini kan duit masyarakat ini. Udah kita pakai untuk kebutuhan masyarakat, oh nggak bisa. Jadi dia spesifik hanya 8 asnaf itu. Meskipun nanti 8 asnaf itu sesuai dengan perkembangan zaman nanti definisinya tuh berubah ya. Kalau masih dalam perspektif lama, boleh jadi kita akan sangat sulit menemukan mustahik zakat. Nah itu 9 orang yang tidak berhak menerima zakat. Kenapa kita mulai dari situ? Khawatirnya, wah saya udah tahu disampaikan lagi. Paling nggak kalau itu ada yang belum terpapar. Nah kemudian zakat, jadi harta yang harus dikeluarkan zakatnya kalau dalam perspektif fikih klasik itu hanya pada 6 harta. Paling tidak kalau kita baca kitab Safinatun Najah, itu qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain, al-amwal allati talzamu fiha az-zakah sittatu anwa'. Jadi harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya itu ada pada 6 jenis harta. Yang pertama adalah an-na'am, binatang ternak. Binatang ternak harus dikeluarkan zakatnya. Binatang ternak pun adalah binatang ternak tertentu, yakni ternaknya orang Islam di masa lalu. Dalam hal ini berarti unta, sapi, kambing, domba itu dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi nisab dan haul. Apabila ada orang ternaknya ikan arwana seempang 1000 ekor, bayar zakat apa enggak? Dalam perspektif fikih lama, ikan arwana itu tidak yang dimaksud dalam zakat binatang ternak. Atau umpama orang miaranya ayam, ayamnya ada 10 kandang, 10.000 ekor, tidak berkewajiban zakat dalam perspektif fikih lama tuh. Yang pertama an-na'am, yang kedua an-naqdan.
nakdan tuh dua alat tuker. Di masa lalu alat tuker itu emas sama perak. Kalau sekarang duit, uang kertas. Ada juga uang e-money kalau sekarang. Nah, kalau disebut emas perak itu kalau orang dulu, orang kelahiran tahun 80 ke sono belakang, itu kadang perak masih suka kesebut-sebut. Lu punya duit berapa duit? Tinggal 10.000 perak. Lah kan 10.000 perak. Kalau bocah zaman sekarang nggak ngerti tuh. Loh kok ada peraknya gitu? Kenapa masih disebut itu perak? Itu karena memang di masa lalu mata uang itu perak. Jadi peraknya sudah ada, tapi masih kesebut-sebut. Ya duit gue tinggal 1.000 perak ini, kok 1.000 perak. Bocah zaman sekarang gak ngerti lah kan perak. 1.000 rupiah lah, kok 1.000 perak. Nah kalau zakat ini ada nisab, ada haul, dan kita mengerti nisab haul ya. Kalau nisab itu jumlah minimal harta sehingga harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Jadi ada jumlah minimum, batas minimumnya. Kemudian ada haul, waktu minimum kepemilikan harta 1 tahun. Kalau dia emas 20 dinar, 1 dinar itu 4/4 gram. Jadi kalau 20 dinar itu berarti 20 kali 4/4, berarti 85 dinar, 85 gram. 85 gram. Kalau dikonversi ke rupiah, katakanlah sekarang 1 gram berapa duit? Katakan 1 juta. Jadi 85 juta. Kalau ada orang punya simpenan uang 85 juta dan dia simpan dalam durasi 1 tahun, begitu masuk tahun kedua wajib dia membayar zakat. Berapa besaran zakatnya? 2,5%. Jadi 85 juta kalau konversinya sekarang itu sebenarnya dari 20 dinar. Dan sehaul ini, setahun ini sekali lagi secara hijriah, bukan secara masehi. Di dalam fikih apabila disuruh menghitung waktu, itu hitungannya hitungan hijriah. Ada perempuan muda ditinggal mati suaminya, kan dia menunggu masa iddah untuk bisa dilamar lagi oleh laki-laki lain. Berapa lama? 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhuri wa asra. 4 bulan 10 harinya, 4 bulan 10 hari apa? Hijriyah. Loh emang lain-lain. Karena dalam kalender Masehi itu ada yang 30, ada yang 31, tapi ada yang 28 ya. Tapi kalau dalam kalender Hijriyah itu hanya ada 29 dan 30. Kalau 4 bulan 10 hari itu bisa selisih 3 hari, bisa 2 hari, bisa 1 hari, bisa sama. Bisa sampai mungkin 4 hari itu selisihnya tuh, tergantung bulannya itu. Makanya nanti kalau ada janda muda begitu meninggal suaminya, ada tetangga ngebunderin kalender, nah, suaminya mati di sini nih. Berarti nanti saya datang ke rumah dia di sini nih. Datanglah dia setelah 4 bulan 10 hari. Begitu datang, ya abang telat. 3 hari yang lalu Pak Ustadz udah datang melamar saya, kata dia. Oh kok bisa? Gak boleh tuh Ustadz, saya catat kok. Catat. Makanya Bu kalau ada suami bunderin kalender nanya, ngapain? Oh ini Pak Ustadz datang 3 hari yang lalu, dia hitungnya pakai kalender Hijriah, kamu hitungnya pakai kalender Masehi, kamu telat jadi gitu ya. Kalau menghitung haul zakat begitu juga pakai kalender Hijriah, karena kalau setahun Masehi itu 365 hari, kalau setahun Hijriah itu 355 hari. Selisihnya per tahun itu antara 10 dan 11 hari. Kalau kita hitung zakat kita berdasarkan kalender Masehi, itu konsekuensinya bisa fatal. Kalau ada sekeluarga miskin 3 hari tidak makan,
pada hari ketiga dia tidak makan, harusnya anak kita datang membayar zakat. Tapi lantaran kita menghitungnya secara Masehi, kita datangnya telat 10 hari. Sementara dia sudah 3 hari nggak makan. Terus dia tidak makan tambah 10 hari. 13 hari lah dia tidak makan. Mati itu orang sekeluarga gara-gara kelaparan. Gara-gara apa? Gara-gara kita hitung haul kita secara Masehi. Dan bukan hanya itu, apabila kita hitung secara Masehi, setahun beda 10 hari. Kalau 35 tahun beda berapa? Beda 350 hari. Jadi di tahun ke-35 itu kurang lebih selisih setahun. Itu berarti kita punya hutang bayar zakat mal di tahun ke-35 itu 1 kali bayar zakat. Kalau hitungnya secara Masehi, gitu ya. Jadi ada haul, ada nisab. Yang ketiga itu adalah amwalut tijarah. Jadi yang pertama adalah binatang ternak, yang kedua adalah emas dan perak, yang berikutnya adalah amwalut tijarah, barang dagangan. Barang dagangan itu adalah barang yang dia niatkan untuk diperjualbelikan. Kalau ada orang punya toko, di dalam toko dia punya etalase, punya cermin, punya komputer buat menghitung, punya gantungan baju, dan punya baju-baju, pakaian-pakaian yang hendak dia jual, maka zakat dihitung dari hanya pakaian yang dia hendak jual itu. Jadi etalasenya, komputernya, rukoknya itu tidak dizakati. Yang dizakati itu hanya yang mau dia jual, begitu ya. Kalau dalam perspektif fikih lama begitu, dan juga sampai sekarang sih masih kalau dalam konteks itu ya. Apabila barang dagangannya itu sampai nisab, sekali lagi kalau konversinya di masa sekarang berarti barang dagangannya itu seharga 85 juta. Harga dagangan 85 juta ini bertahan setahun. Dia mulai dagang bulan Muharram. Bulan Muharram tahun berikutnya stok barang dagangannya masih 85 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dan bukan hanya stok sebenarnya, keuntungan yang disimpan dan piutang yang dibayar secara rutin. Umpama ada orang ngambil 1 bal, mau utang dulu ya, nanti gua bayar. Nah itu meskipun diutang orang, mesti dihitung menjadi bagian harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi normalnya utang itu tetap dikeluarkan kalau dia aktif lancar gitu ya. Kalau dia utang yang dibayar, kecuali hutang yang udah nggak dibayar-bayar. Misalkan gini, si Ajis umpama punya simpanan duit 100 juta bulan Muharram, 100 juta dia nyimpen duit. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan. Begitu Ramadan saya datang ke dia, Jis, ini Jis, itu duit gue pakai dulu. Berapa duit? 100 juta sini semua. 100 juta saya pinjam. Begitu Muharram, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Begitu Muharram, si Ajis bayar zakat dari uang 100 juta. Uang 100 jutanya ada di saya padahal. Itu untuk utang yang masih dibayar ya. Kecuali utang yang udah tahunan gak dibayar-bayar, itu bayarnya nanti saat dia dibayarkan langsung dikeluarkan zakatnya. Nah kemudian apa tadi yang pertama itu an-na'am, an-naqdan, amwalut tijarah, kemudian al-mu'assarat, pertanian. Pertanian pun di masa lalu tidak seluruh pertanian, tapi pertanian yang merupakan bahan makanan pokok. Di masa lalu gandum, jawat, kurma itu pertanian yang dimaksud. Jadi apabila ada orang bertaninya kelapa sawit 10 hektar, keluar zakat apa enggak? Bukan yang dimaksud pada fikih lama tuh.
Kalau taninya tani kelapa sawit atau taninya tani jati itu bukan yang dimaksud. Jadi hanya bahan makanan pokok kalau di masa lalu gitu ya. Kalau ulama sekarang nanti ada ijtihad mereka. Kemudian yang berikutnya adalah ar-rikaz. Ar-rikaz itu kalau dalam pembahasan mudahnya kita harta karun. Nah kalau harta karun nih nggak ada nisab, nggak ada haulnya ya. Bahkan juga nggak ada nisabnya. Gali spitek di belakang rumah, gali di kedalaman 2 meter beletak ketemu peti dari besi, kuncinya 8. Begitu dibuka ini kunci, dipukul gelas, begitu dibuka ini peti isinya popok bayi. Begitu dibuka isinya ternyata harta peninggalan di zaman dulu. Itu dikeluarkan zakatnya. Kalau barang ini zakatnya itu 20% khumus ya. Jadi kalau lembutnya 1 miliar zakatnya 200 juta. Ya nemu. Secara teori gampang itu 200 juta. Duitnya kagak ada. Pas duitnya ada mah 200 juta. Berat itu, kan dapat Honda Jazz second itu satu. Kalau uangnya nggak ada terasa mudah itu nyebut-nyebut. Begitu ada mah. Nah nanti kalau ar-rikaz itu dibedakan, ada yang luqotoh, ada yang kanzun. Jadi ada barang temuan yang masih dapat dideteksi siapa pemiliknya atau paling tidak ahli warisnya. Jadi umpama kita nyelam ke dalam laut mau cari harta yang tertinggal di kapal Titanic umpama. Begitu diambil peti, oh ternyata masih bisa dicek ini punya si fulan. Sekarang cicitnya ada tinggal di Beijing di Pondok Cina. Oh berarti mesti kalau masih bisa dilacak itu harusnya ditunggu dulu setahun sampai dengan ada yang bisa mengklaim atas harta itu. Itu disebut luqotoh. Nah kalau umpama harta ini sudah tidak dapat dideteksi lagi, tidak dapat dibuktikan lagi siapa pemiliknya, itu bisa langsung diambil. Nah kemudian yang berikutnya adalah ma'din. Ma'din itu barang tambang. Barang tambang yang dimaksud adalah barang berharga yang tersimpan di dalam tanah, yang mulai dari tentu saja emas, perak, logam, gas, minyak, batu bacan, barang berharga yang tersimpan dalam tanah. Nah itu kan sebetulnya kalau kita sebutkan itu semuanya itu penghasilan sebenarnya. Di masa lalu memang di masa Nabi yang jadi orang kaya itu ya petani, yang menjadi orang kaya itu peternak. Di masa Nabi begitu. Di masa kita sekarang nih antara ASN sama yang ternak kambing kayaan mana kira-kira rata-rata sekarang? Antara petani di masa kita sekarang dengan ASN kayaan mana kira-kira? Atau begini, orang tua zaman sekarang lebih ingin anaknya jadi ASN apa lebih ingin anaknya ternak kambing? Nah jadi makanya sekarang oleh ulama diijtihadkan, karena apabila orang bertani aja, bahkan kalau petani itu dia tidak memandang pertaniannya itu untung atau rugi. Pokoknya kalau hasil taninya itu masuk nisab, dia langsung mengeluarkan zakatnya. Berapa nisab pertanian itu? 5 wasak. Satu wasaknya itu 60 sok. Satu soknya itu 4 mud. Kalau konversinya itu harusnya kepada volume liter, tapi biasanya orang mengkonversinya kepada berat kilo, sekitar 653 kilo. Jadi kalau ada orang bertani, hasil taninya di atas 653 kilo, dia mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa? Apabila irigasinya gratis, zakatnya 10%. Apabila irigasinya membutuhkan biaya, zakatnya turun jadi 5%. Meskipun apabila pertaniannya tuh dia tani padi sekian hektar, lalu pupuknya mahal,
lalu dimakan wabah, dimakan tikus, dimakan burung, dicolong orang, rugi gigi, begitu panen di atas 653 kilo, meskipun rugi tetap bayar zakat. Tuh kalau petani. Lalu kalau profesional, orang yang digaji setiap bulan 10 juta nggak keluar zakat, kan jadi terasa aneh. Ya masa petani yang miskin bayar zakat, dia ASN yang kaya kagak, jadi diantara pertimbangannya begitu. Nah, ini kalau ini zakat profesi ini 10 menit lagi nih, sampai jam pajak diangkat. Zakat profesi itu nanti kalau kita googling, itu kita akan disajikan begitu banyak pendapat. Paling tidak dalam urusan zakat profesi atau zakat penghasilan ini ada 5 rujukan. Ada versi fikih klasik yang masih dipedomani oleh NU, oleh Persis, oleh Salafi. Jadi mereka sepakat zakat profesi itu nggak ada, zakat penghasilan nggak ada. Yang ada zakat versi lama. Jadi kalau ada orang setiap bulan digaji, kalau gajinya dia tabung, simpen sampai dengan nisab, disimpan lagi setahun, baru keluar zakat. Tapi kalau ada orang gajian, setiap gajian duitnya dipakai, berapapun besar gajinya, nggak wajib zakat. Itu dalam perspektif fikih lama. Jadi itu fikih lama. Kemudian yang berikutnya ada pendapat Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kalau di Munas Tarji ke-25 kalau nggak salah, di tahun 2000 mengatakan zakat profesi itu ada. Dan dia netto, jadi bersih. Jadi apabila ada orang punya penghasilannya kemudian dikurang kebutuhan pokok, sisanya kalau diakumulasikan setahun 85 juta, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat. Jadi punya penghasilannya dikurang kebutuhan pokok itu apa aja? Kalau menurut Muhammadiyah kebutuhan pokok zaman sekarang itu ada 6. Sandang, pakaian normal, bukan pakaian artis buat manggung ya. Pakaian yang bisa digunakan untuk sholat, makanan tuh makanan yang biasa dikonsumsi, bukan budaya kuliner di sana makan, di sini makan. Kemudian papan, jadi potong cicilan rumah. Kemudian pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian transportasi dipotong untuk itu. Umpama ada orang gajinya 15 juta nih per zakat. Setelah dipotong untuk sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dia udah bayar kos, bayar listrik, beli bensin, bayar kuliah, pengeluarannya sebulan 5 juta. 10 juta nih untuk kebutuhan yang lain. Berarti 10 juta kalau diakumulasi setahun 120 juta, berarti di atas 85 juta, berarti ini anak wajib mengeluarkan zakat. Begitu. Kalau di Munas Tarjih ke 31 kalau tidak salah, nanti dicek lagi ya kalau saya keliru, di tahun 2020 itu bisa bruto menurut Muhammadiyah kalau sohibul malnya ini berkenan. Jadi kalau tadi kan dikurang kebutuhan pokok, kalau ini enggak. Ada orang gajinya 10 juta, 10 juta akumulasinya dalam setahun 120 juta, berarti sudah nisab. Meskipun setiap bulan tuh duit dipakai sama dia, sama kayak tadi, sisa 10 juta. Meskipun sisanya dipakai buat jajan, dikasih buat traktir temen, pokoknya 10 juta sisa memang dari kebutuhan pokok, tapi habis. Nah itu tetap keluar zakat menurut Muhammadiyah begitu. Kalau dalam perspektif lama, yang nggak ada wajib zakat kecuali 10 jutanya dia simpen, mentok di angka 85 juta masih dia simpen, tahun berikutnya baru keluar zakat. Jadi itu menurut Muhammadiyah, bisa netto, bisa bruto. Jadi kalau dia netto itu bisa orang gajinya kecilan mengeluarkan zakat, bisa ada orang gajinya lebih besar tidak wajib zakat. Tadi dia 15 juta, ada laki-laki lain gajinya per bulan 25 juta.
tapi bininya 2, anaknya 8. Gajinya 25 juta. Tapi anaknya 8 lagi pada sekolah semua. Jadi setelah dipotong untuk sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, transportasi, kebutuhan dia, istri-istrinya dan anak-anaknya per bulan 20 juta. Sisa 5 juta. 5 juta dikali 12, 60 juta. Oh, berarti kurang dari nisab. Jadi nggak bayar zakat dia kalau secara bruto, secara neto. Jadi ada yang 15 muzaki, ada yang 25 juta justru belum muzaki. Kemudian ada menurut MUI. MUI itu pandangannya kurang lebih mirip dengan Muhammadiyah, tapi ditambah dengan kalau juga Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi ini punya kitab namanya Fiqhuz Zakah, merupakan disertasi doktor dia. Ini pandangannya mirip dengan MUI ya, mirip-mirip lah. Jadi untuk zakat profesi ini dia ada nisab, ada haul, dan dia neto. MUI juga bilang neto. Tapi ada yang disebut rotibul muazzab, gaji tetap per bulan atau per minggu. Tapi ada yang disebutnya ajrul akmal, orang yang menerima bayaran per proyek. Pengacara nanganin kasus, selesai kasus bayar 1 miliar. Ada orang disuruh menggambar gedung, begitu jadi bayar 200 juta. Nah, kalau yang per proyek itu menurut Yusuf Qaradawi, juga menurut MUI, apabila dia dibayar sekali bayar langsung di atas nisab, seketika itu dia membayar zakat. Orang punya tanah di pinggir jalan, punya ruko, disewa alfa, setahunnya 100 juta. Begitu dia terima 100 juta, menurut Yusuf Qaradawi langsung bayar zakat. Kalau menurut orang NU, ya enggak dong. Kecuali 100 jutanya dia simpen setahun, baru keluar zakat. Jadi itu bedanya ya. Nah, kemudian ada pendapat kalau di Indonesia tuh biasanya sangat menjadi rujukan adalah Profesor Dr. Didin Habibudin. Jadi dia ada bukunya namanya Zakat dalam Perekonomian Modern. Menurut dia zakat profesi itu ada dan tidak ada haul. Jadi nggak pakai nunggu setahun. Pakai nisab nggak? Pakai nisab. Tapi nisabnya tidak dianalogikan dengan emas. Jadi kiasnya tuh kepada pertanian, hasil pertanian. Orang kan kalau bertani nggak pakai nunggu setahun, panen bayar, setiap kali panen bayar zakat. Nah, menurut Pak Didin, orang yang punya penghasilan tuh seperti orang bertani. Bertani punya penghasilan, ketika itu juga bayar zakat. Jadi nisabnya apa? Nisabnya seharga dengan 653 kg padi, berarti bukan beras ya, karena hasil pertanian. Kalau hasil pertanian kan gabah, bukannya padi. Jadi umpama sekarang harga gabah sekilo berapa duit? Kalau yang tahu, katakan 5.000 saja. Jadi 5.000 dikali 653 sekitar 3.200.000-an. Jadi apabila ada orang penghasilan per bulannya 3.300.000 lah katakan, berarti sudah nisab dan wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya dikeluarkan berapa? Nah, ini anehnya dia, giliran besaran nisab itu konversinya kepada pertanian, tapi besaran mengeluarkan zakatnya konversinya kepada emas. Jadi kalau dia konsisten linear kan harusnya nisabnya pertanian, maka besaran zakatnya harusnya 10% atau 5% karena pertanian. Tapi dia nisabnya pakai nisab pertanian, zakatnya sebesarannya 2,5% konversi dari emas.
gitu. Jadi itu 5 rujukan yang biasa digunakan orang dalam menentukan zakat profesi. Makanya nanti begitu kita baca di googling, kok lain-lain, ada yang bilang masih, ada yang bilang enggak, ada yang harus disimpan dulu. Jadi itu tergantung mau pakai pendapat siapa, mau pakai pendapat fikih lama yang dipedomani NU, Persis dan Salafi, apa mau pakai versi MUI, apa pakai versi Muhammadiyah, apa pakai versi Yusuf Kordowi, apa pakai versi Didin Hamiduddin. Kalau Ustadz Abdul Somad gitu ya, atau Mario Teguh habis kasih motivasi 1 jam dibayar dia 100 juta, cuman ngomong doang sejam dibayar 100 juta. Itu petani udah macul, udah nandur, udah jagain hama, jagain padi dari burung, dari tikus, dicolong orang, kudu bayar zakat. Ini motivator ngomong sejam 100 juta, atau pemain bola atau YouTuber nggak bayar zakat. Jadi terasa aneh gitu, makanya diijtihadkan. Nah, menurut yang berpendapat zakat profesi ada, YouTuber, motivator, dai, itu bagian dari ajrul a'mal yang apabila sekali terima honor di atas nisab, seketika itu juga dia berkewajiban membayar zakat. Gitu ya. Jadi zakat malnya segitu dong, 10 menit kita bahas. Demikian, mudah-mudahan pada apa yang kita bahas hari ini menjadi pemantik untuk melakukan literasi mendalam secara pribadi-pribadi di tempat lain. Dan kalau nanti di tempat lain ditemui penjelasan yang berbeda, itu sangat potensial, karena memang zakat profesi itu perkara ijtihadi ya, yang boleh jadi para ulama berbeda pendapat soalan itu. Saya kembalikan ke pengatur acara. Fastabiqul khairat, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.